Oke, baik. Sekarang kita akan menyapa para narasumber kita yang sudah hadir di acara hari ini. Di sini sudah hadir Mas Rey Wananda dari Simondoni Studio dari Medan. Kita jauh-jauh kita import di acara ini. Selamat siang, Mas Rey. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Katalog Pro. Selamat siang. Terima kasih Mas Rey sudah bersedia kembali membantu rekan-rekan mengulas produk di acara Product of the Week. Dan di sini juga sudah kita kehadiran Bu Dona dari Seven. Selamat siang, Bu Dona. Siang, Mbak. Siang semuanya. Selamat siang. Oke, nah Bu Dona, boleh nih langsung. Boleh diceritakan mengenai Seven. Dan terima kasih sudah hadir untuk membagi informasi produk Seven di acara Katalog Pro. Silakan, Bu. Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dona dari Seven ACP. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat gedung-gedung yang dibangun dalam pembangunan, misalnya seperti rumah sakit, office, hotel, dan lain-lain, itu menggunakan ACP, gitu kan. Dan termasuk Seven itu sekarang kita udah banyak dipakai juga. Nah, ini kantor kita yang di Alam Sutra, Bapak Ibu, perkenalkan. Kita kantor pusatnya ada di Tangerang, di Alam Sutra. Kita punya kantor cabang banyak di seluruh Indonesia. Biasanya kita ada seperti di Papua, di Makassar, di Surabaya, di Medan. Karena itu untuk Bapak Ibu misalnya punya proyek di manapun juga, kita tersedia stoknya. Itu yang paling aman. Nah, ini contoh-contoh cabang-cabang kita, alamat-alamatnya. Jadi misalnya ada proyek di Jogja, mau bangun hotel, mau bangun office, kita bisa ambil dari sini. Nah, kita ACP7 ini khususnya ACP yang paling banyak memiliki stok ya. Untuk produk-produk Seven kan kita banyak banget ya. Dari yang buat ruko-ruko, dari yang buat office, rumah sakit dan lain-lain. Jadi tipe-tipenya nanti aku akan cerita di sini nih, gitu. Nah, ini kita untuk wilayah-wilayah yang tadi aku sebutin, ada beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Terus untuk warna-warnanya juga aku ready stock material-materialnya. Jadi macam warnanya ada yang motif kayu, motif glossy, sparkling, ada beberapa macam. Jadi kita juga ACP bisa buat interior eksterior, jadi bisa juga dijadiin mengganti wallpaper gitu. Jadi banyak fungsinya juga, buat meja juga bisa, untuk kitchen set, untuk gedung-gedung eksterior gitu. Jadi ketebalan kita banyak banget gitu. Selanjutnya ini untuk barang kita juga internasional brand seperti Toyota. Jadi di seluruh dunia sudah dipakai. Kalau yang untuk eksterior biasanya kita harus ada kandungan untuk ketahanan warna. Karena kan dia kan kena matahari, kena hujan gitu. Jadi dia ada khusus catnya yang disebut namanya Kinar 500 dan PVDF. Jadi itu buat khusus eksterior. Sedangkan kalau untuk interior kita ada penggunaan ACP yang dimana itu catnya nggak perlu untuk tahan UV gitu. Jadi karena di dalam ruangan dia aman gitu. Sehingga untuk interior dan eksterior juga perbedaan harga juga pastinya ada gitu, selain perbedaan cat, perbedaan ketebalan gitu, dan perbedaan harga gitu. Lebih mahal yang eksterior berarti, Bu? Iya, lebih mahal yang eksterior pastinya, Pak. Gitu. Oke. Dan eksterior, ya? Ya. Berarti kalau misalnya kita bisa pakai ini untuk interior seperti kitchen dan lain-lain ya, kira-kira berarti kita bisa beli dalam skala kecil juga, Bu ya. Misalnya kita cuma butuh buat satu meja kitchen gitu. Jadi kita nggak perlu beli banyak gitu. Karena selama ini kan kalau kita lihat Seven tuh kayak satu bangunan besar gitu. Iya, betul sekali. Jadi beli satu lembar juga bisa. Gitu. Jadi nggak ada minimum order, Bu ya? Nggak ada. Jadi kita ready stock juga. Jadi satu lembar diambil itu juga bisa.
Itu biasanya kita kalau mau dikirim juga ke proyek juga bisa. Jadi minimal ada 10 lembar baru kita kirim, 1 lembar ya diambil gitu. Oke. Berarti kalau warna pun kita bisa custom dong? Bisa, untuk warna apa aja kita bisa buat. Cuman warna yang tadi kita tunjukin di dalam situ, itu kan udah banyak banget ya warna. Jadi kalau mau di luar itu warnanya mau beda sendiri untuk brand-brand tertentu kan kadang pengen warna corporate sendiri gitu ya. Itu bisa kita matching warna menggunakan RAL gitu. Oke. Siap. Silakan Brenda lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita juga untuk ketebalan materialnya juga ada beberapa macam. Itu seperti 0,3, 0,21, 0,5. Jadi ada yang untuk eksterior 0,5, buat interior 0,21. Tapi total semua tetap sama 4 mili. Dan ukuran size-nya di 1220, 2440. Itu bisa custom juga nggak Bu ukurannya? Ukurannya bisa custom juga Pak, bisa. Maksimal kira-kira seberapa panjang? Maksimal kita kan di 4880. Jadi ukurannya size-nya kita ada 1220, 1250, 1500, 1575 dan ada 2440 dan 4880. Nah, selanjutnya ini untuk balannya 0,5 ada beberapa tipe lainnya juga. Seperti ini kandungannya, dan kita juga ada mesin grooving yang untuk pola potongnya. Jadi sebelum dipasang pastinya kita dipotong dulu, di grooving dulu pemasangannya. Nah, untuk stok kita juga di Indonesia itu kita juga banyak ready stock. Ada fotonya berikut untuk stok di Alam Sutra, di Tangerang, di seluruh Indonesia. Nah, ini untuk kategori. Nah, ini yang kita biasanya arsitek harus benar-benar cek untuk menspeknya gitu. Biasanya kita akan cek salah satu RKS juga. Karena di sini ada beberapa tipe ketebalan. Jadi ada di sini 0,3, 0,5, 0,21 gitu. Ini yang tadi saya sebutkan untuk ukuran dan lain-lain. Untuk alloy, pastinya pentingnya penggunaan alloy. Kita juga ada alloy 5005, 1100, 3003. Biasanya kan kalau untuk ruko-ruko kita sarankan pakainya yang 1100. Yang office di bawah 5 lantai kita sarankan untuk pakai 3003. Dan untuk yang high-rise building kita sarankan pakai 5005. Jadi alloy itu adalah kandungan di mana dia harus lebih tinggi karena supaya dia lebih flat pemasangannya. Gitu. Jadi kandungan aluminium. Jadi khususnya kalau untuk daerah-daerah laut, untuk daerah-daerah yang panas, kayak contohnya untuk gate tol, itu kita sarankan untuk 5005 karena dia kandungannya lebih tinggi dan itu bagus untuk warna gitu. Selanjutnya, nah ini yang tadi alloy. Selanjutnya ini untuk perbedaan 0,3, 0,5, dan 0,21 itu kita ada di plastik dari Seven sendiri. Proteksinya kita beda. Yang biru 0,3, ini kalau Bapak Ibu lihat di jalan-jalan gitu kan, kalau warna biru itu berarti dia pakainya 0,3. Nah, ini biasanya nih kalau misalnya kontraktor biasanya mau nyolong nih, contoh speknya 0,5 ya, harusnya yang hitam. Tulisannya, tapi tiba-tiba kontraktor nyolong nih, maunya yang belinya 0,3 karena murah misalnya contoh. Nah, itu akan ketahuan, oh dipasangnya itu warna biru gitu. Biasanya kita dapat report dari owner, kenapa ya yang dipasangnya warna biru gitu. Akhirnya kita akan jelaskan ke owner, Pak itu 0,3 yang dipasang. Nah, biasanya itu ownernya suruh kontraktor copot lagi, suruh beli yang 0,5. Jadi kita kalau untuk protektifnya itu dia juga ada perbedaan gitu. Jadi untuk mempermudah customer juga belinya sesuai dengan speknya gitu. Nah, selanjutnya itu kan ada untuk Mandiri, BRI, Toyota. Jadi kita banyak standarisasi dengan perusahaan-perusahaan yang udah corporate gitu ya. Jadi udah MOU gitu. Jadi kayak Mandiri cabang di Jayapura, dia harus pakai stiker ini. Kenapa? Fungsinya supaya kontraktor tidak nyolong spek gitu. Jadi kalau udah pakai stiker ini kan dia speknya 0,5. Jadi terjadinya menyolong kontraktor untuk membeli yang di bawah itu agak sulit sih. Karena sebelum dia
menagih biaya ke owner, dia pasti harus foto dulu gitu gedungnya. Seperti BCA, BTN. Dan untuk di bawahnya sendiri, di belakang panelnya sendiri tercantum namanya ini nggak akan bisa hilang. Ini untuk spek supaya tidak bisa dibohongi gitu. Jadi kita benar-benar ini nggak bisa dihilangin sama sekali gitu. Resmi dari Seven sendiri. Nah, untuk garansinya nih yang paling penting dalam suatu ACP adalah garansinya 15 tahun dan kita notaris. Artinya notaris itu di sini bahwa kita tuh akan bongkar pasang ACP-nya jika terjadi luntur. Jadi misalnya Bapak atau Ibu bangun gedung nih pada Seven baru 1 tahun udah luntur gitu kan. Nah, kita akan garansinya satu bidang. Jadi bukan yang luntur doang, karena kalau kita ganti yang luntur doang akan belang dengan sebelahnya. Tapi yang kita ganti satu gedung itu satu bidang depannya gitu. Dan itu termasuk pemasangan. Jadi bukan cuma diganti material ACP-nya doang, tapi udah termasuk pasang. Jadi kayak Bapak Ibu nih misalnya beli handphone nih, ada garansi yang ganti baru sama servis gitu kan. Nah, kalau kita di ACP ada yang ganti ACP-nya doang, sama ada yang ganti pemasangan sama pemasangan. Nah, kita ini include semuanya. Jadi biasanya owner udah enak banget tuh, jadi udah langsung di cover semuanya. Jadi terpasang barangnya gitu. Itu mempermudahkan supaya kalau terjadi apa tentang produk kita misalnya luntur atau apa, terjadi pengelupasan untuk lemnya sendiri, kita akan ganti satu bidang. Tuh. Bu Dona, maaf dia mau nanya juga nih mengenai garansi tadinya. Kira-kira apakah ada maksudnya ada hal-hal yang membatalkan garansi itu gitu? Kayak misalkan pemakaiannya tanpa menggunakan aplikator dari Seven atau Mars, seperti itu kita menggunakan aplikator luar, atau garansi itu tidak berlaku karena ada dalam masa maintenance kita ternyata pakai kimia-kimia yang ternyata yang di luar ketentuan gitu. Apakah ada hal yang bisa merusak si garansi itu, Bu Dona? Ya, kalau garansi biasanya kalau tentang barang biasanya ada, kalau misalnya contoh ada beberapa sih kontraktor yang klaim ACP nih kena tabrak truk yang nganter gitu kan misalnya. Jadi dia udah pasang ACP tiba-tiba ditabrak. Nah, itu memang di luar kesalahan kita karena itu pasti garansinya itu lewat aplikator yang masang. Biasanya kalau yang klaim misalnya luntur gitu kan kita pasti akan ganti gitu. Kecuali kalau misalnya dia membersihkannya misalnya pakai yang berbahaya, ini kan seperti cat mobil ya. Misalnya dia pakainya cucinya seperti digosok gitu pakai sikat gitu kan. Jadi melukai cat ini gitu. Misalnya kayak mobil kalau digosok kan melukai catnya ya, misalnya rusak gitu ya. Nah, itu juga kita bisa cover. Jadi biasanya itu kalau udah dipasang terus kita kasih sertifikat garansi, terus kita cek misalnya 1 tahun udah luntur kita akan ganti. Tapi sejauh ini sih kita belum ada yang masalah seperti itu gitu. Tapi itu bisa dicat ulang nggak ya Bu sebenarnya? Kalau ACP bisa dicat ulang, tapi dia udah hilang masa garansinya kalau dicat ulang. Ya, kira-kira ketahanan warnanya itu 15 tahun itu dengan warna yang konsisten atau bakal pudar juga gitu? Kalau untuk sebenarnya dia awetnya sampai 50 tahun kalau untuk warna sendiri kayak mobil. Cuman kalau untuk garansi kenapa kita kasihnya 15 tahun? Karena itu waktu yang kita diberikan sama cat PPG ini. Karena kita kan berpartner sama cat Jerman. Cat perusahaan Jerman ini dia cat yang biasanya mengerjakan mobil-mobil Eropa, yang dimana udah teruji kualitas untuk eksteriornya dia sangat awet sampai lama gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ketahan lamanya dia lama sekali itu. Nanti aplikator juga dari Seven ya Bu? Kita kebetulan cuman material aja. Kalau untuk aplikator biasanya kita rekomendasi aja, misalnya ada owner yang mau buat gedung, kita bisa rekomendasi rekanan yang biasanya memakai Seven dan pemasangannya bagus, terus harganya juga bagus gitu. Jadi kita material gitu. Jadi termasuk kalau misalnya kita mau bikin perforated juga itu di luar dari Seven ya berarti ya? Perforated itu bisa dari kita karena kita punya mesin perforated alatnya sendiri. Tapi kalau untuk yang masangnya biasanya dari rekanan gitu. Kalau mesinnya dari kita juga bisa, di luar juga bisa gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan untuk produk kita global brand, ISO, TKDN juga kita udah ada karena kita buat pati-pati juga.
Terus kita udah lulus untuk tes-tes lainnya, teruji dari PPG chatnya Jerman, ya Data Info. Nah, untuk yang gambar warna-warna yang belang nih, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Yang warna-warna seperti ini nih contohnya. Ini terjadi nih misalnya terjadi seperti ini, kita akan ganti. Terus seperti ini kita ganti belang ya, luntur gitu. Kita akan ganti garansi 15 tahun ini. Dan seperti ini kita ganti juga. Ini bukan brand kita ya, ini contoh aja kalau misalnya terjadi kayak gini. Karena dulu sebelum-sebelumnya ada perusahaan pakai brand lain seperti ini. Nah, akhirnya digantinya pakai Seven. Karena kan kita kasih garansi resmi, sertifikat, notaris. Jadi bisa tunjuk notaris mana aja, nanti kita yang proses. Nah, selanjutnya kita juga ada speknya di mana FR yang tahan api. Jadi kemarin tuh kan sempat Seven kan ada kejadian dipakai di Neo Soho, kalau tahu ya, di Neo Soho atau Kejaksaan yang kebakaran. Nah, ternyata pas kita cek itu di situ pakainya yang tipis, yang 3003. Di mana yang 3003 itu yang karet itu tidak tahan api, sedangkan kita punya material yang FR. Nah, sehingga Kejaksaan sama Neo Soho akhirnya bangun ulang lagi, direnovasi pakainya yang FR sekarang. Jadi dia ada kelas-kelasnya juga, A2, B1 gitu. Nah, ini juga ada tipe juga Seven corrugated. Ya. Maaf, kalau perbedaannya sendiri kalau dari A2, B, terus PE, itu perbedaannya apa? Yang Perbedaannya dia atau ada perbedaannya itu kandungan, jadi semakin tinggi kandungannya seperti alloy, jadi semakin bagus. Jadi kalau untuk A2 sendiri dia ada kandungan yang dimana dia lebih tahan untuk kebakarnya gitu. Nah, ini juga kita punya tipe yang corrugated. Tipe ini paling bagus dan paling tinggi di Seven. Jadi sekarang banyak rata-rata customer yang biasanya mau pakai untuk gedung sendiri, untuk yang high-rise building yang benar-benar pengen yang tinggi gitu speknya, dia pakainya corrugated gitu. Contoh stadion yang di Senayan yang baru dibangun itu dia pakai corrugated. Mahkamah Agung dia pakai corrugated. Jadi data center juga pakai corrugated. Jadi yang benar-benar proyek-proyek yang dianggap pengen tinggi gitu speknya dia pakai corrugated. Kenapa bedanya sama yang tadi FR? Karena dia ini sebenarnya lapisannya yang membedakan itu dia lebih ringan. Jadi di dalamnya 100% aluminium. Sedangkan kalau yang FR dia mineral core ataupun yang PE itu biasa itu karet. Jadi ada macam-macam tipe di dalam ACP itu sendiri. Nah, kalau corrugated ini kebetulan desainnya seperti ini, ada lubang-lubang sedikit-sedikit ini, dia 100% aluminium supaya dia juga tidak berat. Karena kan bangunan itu juga bagus untuk ACP-nya juga tidak terlalu berat ya, gitu. Ini yang paling bagusnya. Terus ada perbedaan nih di sini ACP panel tipe FR, tipe corrugated ada perbedaannya. Perbedaannya ini yang tadi saya sebutkan. Jadi dia ada yang 0,5, ada yang 0,7 gitu. Kenapa corrugated dia lebih tebal di depan? Karena corrugated itu dia supaya dia daya angin yang dikenai kan dia terlalu ringan ya. Jadi anginnya juga tidak terlalu tipis aluminium depannya. Jadi dia harus lebih tebal dibanding yang di belakangnya gitu. Nah, ini contoh speknya lagi. Dia seperti ini ya, spek kandungan di dalamnya. Terus speknya juga ada. Nah, ini spek-spek ukurannya semuanya hampir sama yang ACP biasa yang tadi. Terus ada juga kita sealant. Jadi biasanya rata-rata ada beberapa owner yang nggak mau pakai ACP karena ACP itu dibilang kotor gitu. Biasanya kotornya karena sealant. Nah, ini yang banyak yang komplain gitu kan. Nah, ternyata sealant yang dipakai oleh kontraktor biasanya takutnya yang asam. Jadi kalau yang tipe asam itu biasanya kalau kotor bakalan berceceran, bakalan luntur, bakalan mengotori ACP. Sedangkan kalau kita nih sealantnya tipenya adalah yang netral. Kalau yang netral ini khusus buat ACP. Karena dia tahan sama cuaca, sama matahari, dia tahan juga sama hujan, dia keadaan di luar gitu. Karena dia khusus memang buat ACP gitu. Biasanya yang dipakai tuh yang bikin kotor itu yang khusus kaca tapi dipakainya buat ACP. Jadi salah menggunakan gitu. Nah, kita juga ada untuk pembersihnya juga nih.
ACP. Jadi kan rata-rata kan karena nih, jadi pada bingung tuh, aduh bersihnya pakai apa. Nah, tadinya kita bilang ke customer pakai ini aja, sampo mobil gitu. Cuma kan mereka bingung sampo brand apa. Nah, kita juga kasih tahu brand ini itu ya. Nah, ternyata ada brand kita sendiri kita buat gitu, supaya customer jadi nggak pusing-pusing nyari-nyari sampo mobil, tapi kita sediain 7 cleaner ini, sampai kita buat pembersihnya juga gitu. Itu maintenance-nya kira-kira dalam berapa kali untuk dibersihkan? Tergantung ininya Pak. Kalau misalnya merasa sudah kotor nih kayak mobil gitu kan, udah kotor kita cuci. Misalnya 6 bulan sekali biasanya udah kotor. Kayak tol-tol jasa marga itu biasanya kan kadang tol-tol itu truk kena langsung kendaraan ya. Itu biasa 3 bulan tuh udah agak kotor. Jadi biasanya mereka akan bersihin 3 bulan sekali. Cuman kalau untuk gedung-gedung misalnya yang gedungnya di dalam gitu ya, misalnya masuk ke dalam area perumahan gitu atau apa gitu ya, yang jauh dari kendaraan, biasanya kan debunya nempel nggak banyak tuh. Nah, itu biasanya pembersihan setahun sekali atau 2 tahun sekali itu bisa. Jadi tergantung kotornya gedung aja gitu. Nah, selanjutnya ini untuk interior yang contohnya tadi saya bilang ACP interior, desain-desainnya, desain-desain yang tadi, yang ini interior. Nah, ini contoh-contoh yang solid, juga kita tipe yang solid. Kita juga ada, bisa di-bending, bisa dibikin kubah masjid, bisa dibikin perforated. ACP juga bisa dibikin perforated juga. Itu radiusnya mau ngeband di ACP-nya gitu. Atau itu harus dengan ketebalannya juga nggak? Atau semua bisa? Kita bisa, kita setengah lingkaran juga bisa gitu. Dia ketebalan apa juga bisa di band. Jadi kita ada alat bandingnya di kantor kita gitu. Berarti tadi dari tim ACP tinggal memberikan instruksi berapa radius yang diinginkan, nanti dari tim 7 udah langsung banding, kita udah terima jadi gitu berarti. Bisa Bu, kita langsung buat sendiri nantinya. Bu, boleh tanya nggak Bu? Nah juga, iya Pak, boleh. Bu, ini bisa ada ACP untuk yang diulang nggak, atau perbaikan ACP yang lembut gitu kan? Gedung kami kan di 95. Nah, ACP-nya ini kan pudar, ACP luar gedungnya, sama beberapa ACP itu di kanopi lobi depan dan lobi belakang kan udah banyak yang lendut gitu Bu, bergelombang. Itu kira-kira bisa di repair atau bagaimana Bu Dona? Kalau misalnya untuk warnanya sendiri Pak, itu udah luntur atau gimana Pak? Warnanya itu lapisan luarnya pada lupas. Seperti terlupas kayak gitu tuh, kayak semacam kayak foto yang tadi ya? Bukan belang sih ya. Ya udah terlupas aja. Ada beberapa kayak iya. Bisa dicat ulang. Sebenarnya kalau misalnya udah kelupas gitu agak sulit Pak cat ulang, karena kalau udah kelupas gitu dia cat tidak rata. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk cat ulang, kalau disarankan kalau itu harus rata dulu cat yang covernya itu, seperti mobil nih Pak. Kalau misalnya mobil kan harus di itu dulu ya. Iya betul. Nah cuma kalau untuk cat ketahanan, nah itu untuk cat ketahanan untuk eksterior sendiri itu agak jarang Pak kita temukan tuh. Karena cat biasanya kalau untuk eksterior itu bisa bertahannya sebentar banget gitu. Nah sedangkan kalau menurut saran saya ya Bapak harus inovasi ulang lagi Pak, karena itu gedung Bapak udah dari tahun berapa tadi Pak? 9 berapa tadi? Dari tahun 95. Oh iya, udah lama sekali ya, 95. Umur saya masih 5 tahun berarti gitu Pak. Ibu, berarti Ibu sama saya seumuran kalau gitu ya Bu ya? Oh iya bener kayaknya ya. Enggak, soalnya gedung saya kan lumayan, ini maksudnya okupansi udah hampir 100%. Kalau saya harus membeli ACP baru segala macam kan otomatis akan ada pekerjaan sivil yang lumayan besar gitu kan. Kita juga kan mau nanya dulu nih opsi-opsinya, apakah ACP tersebut yang melekat di gedung itu bisa
perbaiki, di repair, terus dicat ulang atau dikupas dulu catnya biar rata satu gedung, baru dicat kaca ulang gitu kan. Kalau memang ada ya saya bersyukur, kalau memang tidak ada harus bagaimana ya? Saya nggak mungkin kalau dilopos semua ACP-nya satu gedung gitu kan Bu. Gitu. Terus yang kalau karena ACP saya yang 95 ini ketika saya track record dilihat di datanya kan sudah tidak ada tuh, baru katanya dari Jepang, semuanya dari Jepang, tapi katanya gitu loh Bu. Cuman lihat dari ACP sih kualitasnya memang tebal. Nah itu yang case yang pertama itu catnya udah pada kelupas. Terus yang untuk yang case yang tadi yang pada lendut itu bisa diperbaiki, di press ulang lagi nggak Bu, dilurusin? Halo? Jadi kalau untuk ACP sendiri, kalau untuk di cat kita sih tidak menyarankan. Ada owner dulu pernah kita temuin dia cat kan Pak pakai cat dinding. Akhirnya yang terjadi adalah ketahanan catnya nggak awet sampai setahun. Jadi dia cat ulang lagi gitu. Kayak contoh dindingnya cat ulang, dia pasti kan kalau gerseng cat ulang lagi, kalau udah luntur cat lagi kan. Salah satunya sih memang kalau udah kelupas itu yang memang harus diganti baru sih Pak. Kalau untuk cat kita tidak sarankan gitu. Kalau yang ACP lendut gimana? ACP lendut Pak itu biasanya ya harus ini Pak dibongkar lagi gitu. Nah itu sebelumnya Bapak kalau misalnya pakai brand apa gitu ya, biasanya Bapak ini aja ajukan garansi berapa tahun. Biasanya itu misalnya udah kayaknya udah masa garansi ya, udah 30 tahunan ya itu Pak, 25 lah ya. Biasanya kalau 10 tahun, 15 tahun masih bisa di. Ini 28 tahun Bu, karena yang pertamanya perusahaan saya kan bangkrut, dijual, beli sama Samudra. Nah Samudra kan ini kan merombak total besar-besaran itu loh. Sambil berjalannya waktu, jadi saya ada opsi-opsi gitu, sebelum diganti saya ngecek dulu kan lainnya dulu. Jadi sambil berjalan seiring jalannya waktu. Nah saya sebenarnya hal-hal dengan properti yang sama Ibu Dona yang mungkin lebih paham tentang ACP dan yang lain-lain, dan tidak menutup lingkupnya ke ACP saja, karena ada kaca luar gedung dan yang lain-lain. Belum punya kenalan nih untuk menggali lebih dalam. Kalau banyak nanya di sini kan juga kurang bagus, terbatas gitu loh Bu Dona. Kalau bisa saya minta nomor teleponnya Ibu Fatia ya, sama Pak Rai atau Ibu Dona gitu kan, tolong WA saya, nanti saya bisa diskusi lebih lanjut gitu. Boleh Pak, nanti kita banget Pak Firman. Nanti dari kata apa juga kita bisa diskusi Pak, kira-kira nanti apa sih kebutuhannya nih Pak Firman gitu kan mengenai proyeknya, dan itu mungkin nanti bisa setting meeting juga nih dengan tim 7, biar tim 7 bisa ngeliat seperti apa permasalahannya, siapa tahu nanti bisa langsung diajukan pergantiannya Bu Dona, atau bisa solusinya dari 7 itu seperti apa gitu, siapa tahu ya, langsung boleh semua gitu. Boleh nggak apa-apa, karena kita baru tahun pertama ya dengan Samudra nih, otomatis kayak bangun gedung baru, tapi pengen semuanya bertahap saya jalankan. Nah ini kan nanti lebih saya akan lebih lanjut lagi dengan Ibu siapa nih, Ibu Fatia sama Pak Rai dan Bu Dona. Kan nomor telepon saya udah masuk ke sini ya Bu ya. Telepon saya masuk ke sini kan, nanti bisa didiskusikan aja ya. Dari mulai A sampai Z kan gedung saya mau renov gitu, maksudnya apa sih yang bisa diberikan harga terbaik dari Ibu ke saya gitu kan. Karena sampai saat ini kan saya masih mencari-cari untuk rekanan nih gitu. Itu sih paling saya kalau di sini saya nggak mungkin deh, kalau panjang ini waktunya terbatas gitu. Ditunggu ya Pak Rai sama ya, boleh Pak. Terima kasih banyak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Firman. Terima kasih banyak Pak Firman. Ya. Silakan Bu Dona, boleh dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bisa juga ACP tipe perforated di lubang-lubang. Jadi nuansa atau desain apapun juga kita bisa. Mau lambang perusahaan, mau tulisan gitu. Contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh-contoh perforated. Lubang-lubangnya macam-macam, ada ceiling juga, bisa dijadiin ceiling. Jadi kalau untuk kantor interior pakai ceiling lebih bagus karena dia nggak jadi bocor gitu. Biasanya kan keluhannya kalau pakai material lain ada bocor, kalau ini tidak. Nah kita juga ada roof, ada tipe roof juga.
ini contoh-contohnya. Jadi roof kita ini 100% aluminium juga. Jadi ACP itu bisa dijadiin roof, bisa dijadiin untuk fasad depan, bisa dijadiin apa juga gitu. Nah, kita akan langsung ke kita contoh-contoh list-list di sini. Saya udah kategoriin, ada rumah, ada apartemen, ada hotel, ada bank, ada universitas office, ada mall, ada studio, ada rumah ibadah, ada interior, eksterior, dan lain. Itu screen saya yang paling akhir itu ya. Nah, yang terakhir ada project itu bisa diklik yang contoh misalnya kayak hotel atau bank. Berarti kalau untuk spek yang untuk roof Nah, sendiri ini dengan contohnya. untuk secondary fasad itu berarti berbeda juga berarti ya Bu ya, yang dia sarankan dari Seven sendiri atau sama? Iya, beda tipe, itu yang tipe roof gitu. Jadi tapi tetap dia 100% aluminium sama. Jadi perusahaan kita kan aluminium. Jadi kita untuk fasad buat roof juga kita ada gitu. Bu, kalau misalnya Nah, ini contoh-contohnya kayak Iya, Pak. yang warna putih gitu ya. Kadang itu lama-lama bakal menguning nggak ya, atau ada kotor nggak gitu? kalau putih biasanya sih seperti baju kita nih Pak, kalau misalnya lama-kelamaan misalnya kita pakai terus kan pasti ada kotoran gitu. Nah, makanya kita sarankan kalau untuk putih biasanya ini harus di lemak gitu. Jadi lebih sering dibersihkan gitu. Ada beberapa project list kita juga warna putih biasanya pasti untuk gedungnya pasti akan lebih banyak dibersihkan gitu. Kalau untuk nutnya tuh bisa dibikin lebih apa ya, kayak simple nggak sih? Maksudnya kita nggak pengen ada nut atau mungkin lebih rapat lagi. Itu dia maksimal tuh paling tipis rapatan nutnya tuh seberapa lebar gitu. Untuk nutnya biasanya kan untuk seal perpaduannya ya, itu biasanya paling kecil di 0,5 itu bisa gitu, karena kan kita nggak mau nut yang besar gitu. Biasanya kan kalau besar itu 1 cm 2 cm gitu, kita 0,5 juga bisa tuh. Bahkan dia ada sistem open join. Kalau open join itu biasanya nggak pakai sistem, dia menggunakan aluminium di tengah-tengahnya. Nah, ada rangka khusus lagi gitu. Itu dari Seven menyediakan itu juga ya? Kita ada juga itu memang sama gitu biasanya. Jadi aplikator yang masang biasanya akan menggunakan sistem open join itu namanya. Tapi untuk rangkanya pakai polo atau ini ya, siku ya, posisi siku ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk rangkanya sendiri kita ada penggunaan stiffener full itu 100% aluminium. Gitu. Jadi kadang kan ada kontraktor yang bisa nyolong juga, bisa pakainya yang besi. Kita sarankan untuk pakai aluminium karena kalau besi biasanya bisa karatan kalau nggak di coating. Tapi kalau di coating ya nggak apa-apa, coating galvanis ya. Tapi ada juga yang memang paling kita yang bagus ya aluminium gitu rangkanya juga. Jadi kan ACP di frame. Jadi untuk memasang ACP itu dibutuhkan rangka-rangka di belakangnya. Rangka-rangka di belakang itu kita harus letakkan seperti aluminium juga, aluminium yang seperti hollow gitu. Jadi benar-benar rangkanya harus didukung sama rangka yang kuat gitu. Nah, biasanya kalau untuk pemasangan itu nanti tim pemasangan yang harus, biasanya kalau untuk proyek-proyek tim pemasangan harus presentasi dulu sebelum dia memasang di gedung gitu. Berarti ada maksimum atau minimumnya nggak Bu kalau misalkan untuk di gedung tinggi gitu untuk pemasangan ACP sendiri gitu? Karena kan terkait juga dengan wind pressure-nya gitu ya. Ya, biasanya kalau untuk gedung tinggi sampai 20 lantai itu kita sarankan untuk rangkanya ditambahkan gitu di bagian belakangnya, dan tergantung dia sistem rangkanya itu untuk kotakan aluminiumnya ya seperti apa. Misalnya dia 30x30, 60x60 atau ukuran berapa gitu. Supaya mempermudah juga supaya kita lebih tahu pemasangan yang cocok seperti apa.
Ini saya akan kasih gambar video untuk detailnya. Bisa di share. Saya akan bacakan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam kolom chat Bu Dona. Di sini pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ferry Erwanto. Beliau juga di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana dengan perbedaan warna motif saat dihadapkan dengan iklan yang volume yang sangat besar, Bu? Apakah warna atau motif itu tetap sama batch produksi yang berbeda? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bapak udah bertanya. Nah, kalau untuk batch number sendiri, kalau untuk volume yang ada beberapa proyek, jadi volumenya kan sangat banyak. Cuman kita harus tanya dulu waktu pekerjaannya, kita buru-buru nggak? Misalnya cuma sebulan kita kan 1 batch number. Tapi kalau misalnya waktu lama, misalnya yang biasanya dia sampai setahun gitu, jadi dia bisa mau dengan base number beda, contohnya bisa bagian pak depan sama belakang sih beda base number nggak masalah. Nah itu kita juga kasih nggak masalah, karena kan dia juga menyangkut cash flow dia juga ya, karena kan kalau beli langsung sekaligus juga kan cash flow juga dia pengennya pelan-pelan gitu kan. Jadi sebenarnya bisa diatur 1 base number maupun beda juga bisa dari kita. Itu cuma disarankan untuk gedung-gedung memang 1 base number supaya tidak belang, karena perbedaan itu sekitar 6-9% gitu. Baik. Terima kasih Bu Dona. Dan pertanyaan berikutnya, bisa nggak order secara custom baik tipe PE atau VPDF ya Bu? Order custom ukuran dan warna bisa banget gitu. Oke. Ada minimal ordernya gitu kalau untuk custom warna atau ukuran? Oke, kalau misal untuk ukuran itu biasanya 1000 meter sama warna, 1000 meter juga sama-sama. Kadang kan volume plus itu kan banyak nih, 30.000 meter untuk warna yang ini gitu contohnya, tapi 500 meter untuk warna yang baru gitu. Nah itu kita bisa penyesuaian juga sih kalau untuk itu gitu, fleksibel gitu. Dan lanjutkan kembali pertanyaan dari Pak Ferry, bagaimana cara mendapatkan katalog fisik dan daftar harga untuk di cabang di Surabaya atau Jatim ini Bu? Karena kebetulan Pak Ferry di domisilinya di Surabaya Bu. Apa bisa dikirim gitu ya Pak? Kalau untuk harga sendiri sih kita untungnya karena kantor pusat kita di Jakarta, kita harganya sama semua, mau di Surabaya, mau di Papua, mau dimanapun juga kita untuk harganya sama semua, tidak ada perbedaan. Itu cabang kita memang udah untuk customer memperoleh barang kita cepat, jadi nggak nunggu lama dari Jakarta biasa gitu. Jadi kalau Bapak ada di Surabaya ya kita ambilnya dari Surabaya. Nah nanti biasanya kita akan pegangnya dari pusat semua tuh kalau untuk proyek di sana. Tapi ntar ada tim kita yang di Surabaya, jika memerlukan untuk presentasi, untuk cek lapangan, itu juga kita ada tim di Surabaya untuk bisa datang ke sana. Oh, berarti kalau untuk distribusi sendiri nggak perlu khawatir ya Bu, karena Seven juga tadi udah banyak tersebar di Indonesia Kak ya. Betul sekali. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam katalog produk-produk ID
Kemudian Bapak Ibu bisa register langsung namanya dan mengisi kolom di depan. Dan nanti setelah sign in dan login, Bapak Ibu baru bisa menggunakan Katalog Pro. Jadi ini adalah landing page-nya Katalog Pro. Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan informasi-informasi dari Katalog Pro, baik dari acara event yang kita adakan, kemudian acara-acara Product of the Week, ataupun informasi dari konsultan dan juga produk, seperti itu. Dan di sini juga ada informasi dari Seven, yang langsung nge-link dari Instagramnya, dan juga ada beberapa informasi lainnya, seperti itu. Dan juga seperti saya sampaikan di awal, bahwa kita sudah memuat puluhan ribu produk dari 700 brand yang ada, yang kita bagi klasifikasinya berdasarkan arsitektur, civil work, dan juga MEP. Dan nanti misalnya Bapak Ibu butuh mengenai informasi mengenai ACP, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke dalam kolom arsitek interior, kemudian diklik di aluminium composite panel. Kemudian di sini sudah ada berbagai macam merek-merek yang ada di dalam Katalog Pro. Kita tinggal klik 7. Kemudian di sini adalah halamannya 7. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi dan juga PIC di sini. Di sini seperti ada Bu Dona Saragi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak beliau melalui handphonenya. Jadi nggak perlu khawatir akan dioper-oper oleh operator. Dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan, di Katalog Pro bisa melakukan pembelian nggak sih Mbak Giza? Sudah lama di tahun ini. Jadi baru di tahun 2024 ini kita sudah ada fitur baru yaitu RFQ dan promo. Jadi teman-teman di sini sudah bisa melakukan pembelian di dalam Katalog Pro. Caranya seperti apa? Di sini ada rekan saya, Mas Prima, yang akan menjelaskan mengenai fitur-fitur tersebut. Baik, jadi seperti yang diinformasikan oleh Mbak Ziza bahwa Katalog Pro sebagai penyedia informasi, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui spesifikasi bangunan yang Bapak Ibu butuhkan. Katalog Pro menyediakan tempat di mana Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung. Jadi Katalog Pro sudah menyediakan tempat buat Bapak Ibu memudahkan mencari informasi sekaligus belanja secara harga promo tentunya. Jadi Bapak Ibu setelah sign in menggunakan email aktif yang Bapak Ibu sudah daftarkan di katalogpro.co.id, maka Bapak Ibu akan muncul di halaman brand new seperti itu. Jadi langsung di scroll ke bawah dan akan terlihat 3 fitur yang di highlight secara merah. Ada promo, RFQ, dan order list. Jadi kita akan klik promo. Di dalam halaman promo ini Bapak Ibu bisa menemukan beraneka ragam produk-produk material bangunan yang Bapak Ibu bisa pilih secara langsung, tentunya dengan harga promo. Jadi spesial untuk hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan dari Seven atau Max Group, di mana kita sudah bisa belanja produk Max. Seperti itu Mbak Jiza. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, tinggal search di kolom pencarian kami yaitu Max, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan brand Max dan diklik, dan di sebelah kanan ada namanya fitur promo. Nah, Bapak Ibu bisa belanja secara langsung. Di sini ada ACP Max 3 mm maupun dari Max Smart Door. Tentunya produk-produk Max yang ada di Katalog Pro ini spesial, ini promo. Jadi jangan tunggu kelewatan harga promo ini. Bapak Ibu bisa infokan ke rekan kerja atau rekan-rekan yang lainnya bahwa produk dari Max sedang promo di Katalog Pro sehingga Bapak Ibu bisa belanja. Saya akan contohkan kita membeli Max Smart Door. Akan terlihat di sini info promo dan di sini bisa langsung di button beli dan Bapak Ibu bisa langsung klik dan mengisi tujuan pengiriman. Setelah itu bisa langsung pembayaran sehingga Max Door ini bisa langsung sampai ke alamat Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah isi di Katalog Pro. Tentunya ini sangat mudah dan ini tentunya harga spesial yaitu harga promo. Nah, selain promo, kita juga ada fitur namanya fitur RFQ Bapak Ibu semua. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan fitur RFQ ini apabila memang produk-produk yang dicari di halaman promo Bapak Ibu tidak mendapatkan, sehingga Bapak Ibu bisa merequest secara langsung di fitur promo. Tentunya sangat mudah, yaitu Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat project atau alamat yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu, ataupun catatan, dan sini Bapak Ibu bisa request secara langsung. Saya contohkan misalnya Bapak Ibu setelah mendengar presentasi nanti dari Seven ingin produk tersebut, yaitu harganya berapa, Bapak Ibu bisa request, yaitu Bapak Ibu bisa klik atau ketik Seven
atau dengan nanti nama produknya, dengan luasan produknya, Bapak Ibu. Setelah itu send RFQ. Setelah itu kami akan membantu kebutuhan Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah, bukan Bapak Ibu? Selain promo dan RFQ, kita ada namanya fitur WhatsApp di sebelah kanan ini. Bapak Ibu tinggal klik WhatsApp tersebut dan lanjut ke chat, maka nanti tim kami akan membantu keseluruhan kebutuhan Bapak Ibu dari proyek untuk arsitektural maupun sipil maupun MFP. Seperti itu. Tentunya sangat mudah Mbak Ziza dan rekan-rekan. Berbelanja di Katalog Pro tentunya bisa di lewat WhatsApp apabila mau berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan di 08 222 001678 atau belanja secara langsung tentunya di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan Katalog Pro di Play Store masing-masing sehingga lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi sekaligus belanja secara promo. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu dan sudah hadir dalam acara Duit hari ini. Dan terima kasih juga Bu Dona sudah memberikan insight mengenai teknologi dari seminar ini. Sama-sama Ibu, dan terima kasih juga kepada Mas Rey yang sudah membantu teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari Mark. Sampai jumpa kembali di acara program Katalog Pro. Untuk pastikan setiap hari Rabu kita ada product of the week dan juga ada hari Jumat ya ada Protos dan juga berbagai macam acara dari Katalog Pro. Minggu ini Jumat kita akan hadir di Padang dan 2 minggu lagi minggu depan kita akan hadir di Malang serta juga Medan Mas. Kita akan mampir ke rumput ke tempat Mas Rey ini Mas. Oke, baik kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.